join breakout room. Maka saya coba masuk ke dalam breakout roomnya kelompok 1. Klik, lalu di situ saya bergabung. Sebelum menonton video ini, silahkan klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video menarik lainnya di channel saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita membuat breakout room. Breakout room di dalam Zoom Cloud Meeting, di dalam meetings gitu, di dalam pertemuan secara virtual gitu. Nah, breakout room ini kan artinya ruang istirahat gitu ya. Jadi dalam satu link Zoom meeting bisa dibuat ruangan-ruangan yang lain gitu, ruangan-ruangan pertemuan yang lain gitu. Ada pertemuan ruang utama, ada pertemuan-pertemuan yang lain yang disebut dengan breakout room. Fungsinya banyak sebetulnya, misalkan lagi ada rapat atau sidang pleno, kan ada sidang pleno, ada sidang komisi gitu kan, komisi 1, komisi 2. Nah, itu bisa di breakout room dalam satu meeting utama gitu kan. Atau kalau di bidang pendidikan, misalkan guru ketika sedang mengajar itu mau ada diskusi kelompok. Nah, membuat beberapa kelompok. Nah, di breakout room ini kita buat beberapa kelompok. Misalkan ada 20 siswa atau 20 mahasiswa, itu bisa dibuat 5 atau 4 gitu kan. 4 breakout room, 4 kelompok gitu kan. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Atau juga kalau di perusahaan bisa dilakukan diskusi kelompok untuk divisi. Intinya breakout room ini yaitu ruang pertemuan virtual yang diadakan di pertemuan utama, setelah itu dipecah menjadi ruangan-ruangan yang lain. Nah, di dalam Zoom Cloud Meeting ini ada fiturnya yang disebut dengan breakout room tadi gitu. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Kalau misalkan kita lihat ke bawah sini, di sini terlihat bahwa nggak ada menu breakout room, mana gitu, adanya cuman share screen, record, reaction, lalu ada chat, ada partisipan, ada security. Bagaimana kita merubah ini gitu ya, merubah menu-menu ini supaya ada breakout room? Ini cara yang pertama, yaitu kita masuk dulu ke Zoom Cloud Meeting di akun menggunakan browser ya. Jadi diaktifkan dulu gitu ya. Nah, untuk mengaktifkannya, di mana kan mengaktifkannya? Kita coba masuk ke menu settings. Kita masuk ke menu settings, lalu di bawah sini ada banyak sekali fitur-fiturnya, dan di sini ada fitur in meeting dalam kurung advance. Klik sini in meeting dalam kurung advance. Nih, ada breakout room. Di sini masih belum aktif, kita aktifkan. Nah, seperti ini. Lalu kita checklist allow host to assign participants to breakout room when scheduling. Oke. Kalau misalkan sudah selesai, maka kita coba balik lagi ke Zoom-nya. Nah, apakah sudah ada? Belum, karena baru kita aktifkan. Maka bagaimana caranya supaya ada? Ya kita coba end meeting dulu, habis itu kita masuk lagi ya. Kita coba end meeting. Oke. Kemudian kita masuk ke meeting seperti ini. Nah, di sini baru muncullah breakout room. Breakout rooms. Pertanyaannya, bagaimana cara memunculkan fitur-fitur yang lain di sini? Oh, bisa tadi di web tadi. Jadi, apakah ini berbayar? Tidak, yang gratis pun ada. Yang gratis pun semuanya ada fitur-fitur ini. Ini punya saya gratis ya. Oke, kemudian kita coba lakukan breakout room. Sebelum saya melakukan breakout room, otomatis kan harus ada partisipannya dulu ya. Nah, maka saya coba akan join menggunakan handphone saya. Oke, di sini saya sudah mengundang seseorang dan di sini tinggal kita admit. Oke. Maka ceritanya ada dua partisipan gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba masuk, kita coba klik menu breakout rooms. Di sini ada 3 pilihan, assign automatically, jadi otomatis nanti dikelompokkan, ataupun assign manually, di assign secara manual, dimasukkan ke kelompoknya secara manual, atau let participant choose room gitu. Saya coba assign manually. Misalkan kita contohkan, kita buat room, kita buat breakout room, kita create. Oke, di sini saya sudah membuat satu room ya, satu ruangan di dalam meeting utama ini.
Ini room ini juga bisa di rename, misalkan kelompok 1, kita klik yes, kemudian kita tambah lagi breakout room, kelompok 2, nah seperti ini. Lalu nanti kita coba memasukkan si partisipan ke kelompok berapa gitu, misalkan katakanlah saya assign si David ini ke kelompok 1 gitu. Nah, saya checklist langsung di kelompok 1 gitu kan. Nah, setelah itu ini belum muncul notifikasi di HP-nya. Karena nanti sebetulnya di HP itu ada notifikasi ketika kita diundang ke breakout room. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian di sini saya coba untuk open all room. Jadi ketika kita manual sudah memasukkan orang-orang, kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa gitu kan. Kita klik open all room. Katakanlah si David ini sudah kita masukkan ke kelompok 1. Lalu kita klik open all room, klik. Nah, maka di HP itu muncul begini, join breakout room is inviting you to kelompok 1, to join kelompok 1. Nah, maka di HP-nya kita klik join. Apa yang terjadi di HP-nya? Joining kelompok 1. Maka sedang mengikuti kelompok 1 ini ya. Oke, nah maka si David ini sudah nggak ada karena dia sudah masuk ke breakout room di kelompok 1 gitu. Di kelompok 1 ini sekarang pindah ke tampilan HP ya. Di tampilan HP ini di kelompok 1 ini cuma ada satu partisipan. Nah, ketika kita lihat si partisipan ini bisa meminta bantuan ke host gitu. Jadi yang bisa melakukan breakout room itu pemilihan partisipan-partisipan ke kelompok itu hanya host ya, host dan co-host. Nah, bisa ask for help. Di sini ada icon ask for help. Ketika kita klik, maka munculnya di hostnya seperti apa kita lihat. Nah, maka diklik invite host. Nah, di sini ada notifikasi ke saya bahwa David Rahari di kelompok 1 meminta bantuan join breakout room. Maka saya coba masuk ke dalam breakout roomnya kelompok 1. Klik, lalu di situ saya bergabung. Kemudian saya bertanya, gimana, ada masalah apa dengan kelompok 1 kira-kira gitu. Nah, saya ini ada di ruangan kelompok 1, bukan ruangan utama. Jadi kalau misalkan ruang utamanya itu ya tadi yang di awal. Maka ketika saya ingin keluar dari breakout room ini, maka kita klik leave room, kita klik, nanti ada pilihan di sini, leave breakout room sama leave meeting. Jangan pilih leave meeting atau end meeting for all, tapi leave breakout room. Kita klik. Nah, maka saya sudah kembali lagi ke ruang utama gitu. Kemudian saya coba meminta ke David untuk pindah atau move to main session ke ruangan utama ya, sesi utama. Kita klik. Nah, maka di sini ada notifikasi lagi di HP nih untuk kembali ke ruang utama main session. Kita klik join. Maka balik lagi deh. Nah, jadi begitu. Fungsi dari breakout room, kita bisa membuat satu link meeting, tapi di dalam meeting itu ketika banyak, ada 20 orang katakanlah, kita bisa bagi kelompok. Dan masing-masing semuanya terpisah, ada beberapa ruangan. Dengan menggunakan fasilitas breakout room gitu. Sini breakout room kita lihat kelompok 1, kelompok 2, kemudian kita bisa membuat kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 seperti itu. Ataupun kalau misalkan di sidang-sidang virtual ada sidang komisi 1, komisi 2, komisi 3 seperti itu. Jadi sangat mudah khususnya untuk melakukan meeting virtual dan kemudian ingin ada sesi diskusi kelompok ataupun breakout room tadi, silahkan tadi ikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan contohnya. Demikianlah tutorial singkat ini, terima kasih. Dan kita lihat bagaimana tampilan saya di handphone. Ini saya menggunakan handphone, kemudian ini saya menggunakan yang laptop. Berbeda sekali antara yang kiri dengan yang kanan gitu kan tampilannya. Bukan karena lensa atau bukan karena apa, tapi ini karena fitur yang ada di zoomnya sendiri. Jadi yang sini nih, ini saya menggunakan fitur filter efek gitu. Ada di video tutorial saya bagaimana biar terlihat ada alisnya, kemudian kumisnya ada,
kemudian bibirnya terlihat merah, ini semua palsu. Tuh. Ada di video tutorial saya yang sebelumnya tentang bagaimana merubah efek filter pada zoom. Terima kasih untuk tutorial breakout trim ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kendala atau ada masalah, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.